Ke topik pilihan pemirsa, di mana Presiden Amerika Serikat Donald Trump akhirnya menetapkan pengenaan tarif impor barang dari Indonesia sebesar 32%, tidak berubah dari angka sebelum perjalanan negosiasi. Penetapan tarif tersebut dinilai akan berdampak pada penurunan output ekonomi nasional, namun tidak berdampak signifikan pada perdagangan pasar modal Indonesia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump akhirnya menetapkan pengenaan tarif impor barang dari Indonesia sebesar 32%. Angka pengenaan tarif impor untuk Indonesia ini tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan diumumkan Trump pada awal April 2025 lalu. Trump mengirimkan surat kepada kepala beberapa negara dunia untuk memberitahu mengenai tarif baru, yang salah satunya dikirimkan kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Trump menyebut bahwa hubungan Indonesia dan Amerika Serikat harus dapat berjalan dengan baik dengan perdagangan yang adil. Bahkan Trump menyebut defisit yang dialami Amerika dalam perdagangan dengan Indonesia membuat hubungan kedua negara jauh dari yang disebut sebagai resiprokal. Keputusan ini mendapatkan pandangan dari beberapa pihak. Direktur Center of Economic and Law Studies Selios Bima Yudhistira Adinegara mengatakan berdasarkan hitungan Selios, tarif Trump 32% akan berdampak pada penurunan output ekonomi nasional sebesar 164 triliun rupiah. Kemudian kebijakan Trump ini juga akan menurunkan pendapatan tenaga kerja hingga 52 triliun rupiah, penurunan nilai ekspor hingga 105,9 triliun rupiah, dan menurunkan serapan tenaga kerja sebanyak 1,2 juta orang. Selain itu, keputusan Trump yang akan berlaku 1 Agustus ini menandakan ketidakberhasilan negosiasi pemerintah dengan Amerika yang dikecarkan sejak beberapa bulan terakhir, sebab besaran tarif impor yang tidak berubah sejak 2 April lalu. Sementara itu, Direktur Penilaian Perusahaan BII Gede Nyoman Yetna mengatakan penetapan tarif 32% atas impor oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak berdampak besar pada emiten yang terdaftar. Merujuk pada hasil survei internal, dampak tarif sangat bergantung pada kontribusi produk atau barang yang terkena kebijakan tersebut terhadap emiten. Berbagai sumber ada di channel. Keinformasi emiten, pemirsa, PT Adikarya Persero Tbk atau ADI berhasil mengantongi nilai kontrak baru sebesar 2,7 triliun rupiah hingga Mei 2025. Persero mengaku capaian tersebut memperlihatkan progres positif meski sebelum sepenuhnya mencapai target tahunan perseroan. Dikutip dari keterangan perseroan yang dirangkum dari berbagai sumber, PT Adikarya Persero Tbk berhasil mengantongi nilai kontrak baru sebesar 2,7 triliun rupiah hingga Mei 2025. Perolehan kontrak baru perseroan berasal dari BUMN dan BUMD sebesar 70%, pemerintah berkontribusi 22%, serta swasta 7%. Capaian ini meningkat jika dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Kontrak berasal dari BUMN hanya 10%, 70% dari pemerintah, dan swasta 20%. Corporate Secretary PT Adikarya Persero Tbk Rozi Sparta menyampaikan, capaian tersebut memperlihatkan progres yang terus bergerak ke arah positif meskipun belum sepenuhnya mencapai target tahunan yang ditetapkan perseroan. Perseroan senantiasa mengoptimalkan peluang dari peningkatan anggaran Kementerian PUPR serta dari sektor BUMD dan BUMN serta swasta untuk mengakselerasi perolehan proyek-proyek baru. Perseroan menambahkan proyek besar yang diraih antara lain Coal Handling Facility in Pitbangko di Sumatera Selatan dan dermaga integrasi terminal di Sumatera Barat. Sementara itu, terkait dengan kinerja hingga akhir Maret 2025 masih tertekan dengan perseroan membukukan pendapatan bersih 1,68 triliun rupiah atau turun 36,1% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya di 2,63 triliun rupiah. Sementara laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk 316,59 juta rupiah melemah 96,88% secara tahunan. Berbagai sumber IDX Channel. Secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini, saham ADI juga mengalami penguatan signifikan, pemirsa, di atas 6%, di mana secara intraday sempat ke 252. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda dibuka pada pagi tadi di zona hijau di 236. Beberapa menit pasca pembukaan, saham ADI sempat mengalami penguatan terbatas, pemirsa, di 234. Lanjutkan penguatan di 244, intraday tertinggi hari ini di 252. Pada pukul 12 sesi pertama, penguatan terbatas di 246 dan kembali melanjutkan penguatan di 248. Beberapa menit jelang penutupan, 248 masih mampu dipertahankan, menguat di 6,90%.
Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham ADI dalam beberapa bulan terakhir. Grafis selanjutnya di perdagangan awal Januari masih diperdagangkan di 228, Februari di 216, Maret mengalami tekanan yang cukup dalam hingga ke posisi di bawah 200-an, 160, April melesat ke 292, Mei Juni penguatan lebih ke arah terbatas dan Juli mencoba untuk bangkit kembali. Grafis selanjutnya saham-saham atau valuasi saham maksud kami dari ADI dengan beberapa indikator yang ada. Ya, grafis selanjutnya ada price to earning ratio di 1633.25 kali, PSR-nya di 0.31 kali, PBV-nya masih di bawah 1 kali di 0.23 kali, dan PCFR minus di 2.18 kali. Beralih ke informasi komoditas, harga batubara akhirnya bangkit usai melemah dalam 3 hari beruntun. Harga emas turun dalam di tengah sentimen tarif dagang Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sementara harga minyak mentah turun tipis, menanti rilis resmi data cadangan minyak mentah Amerika Serikat. Harga batubara akhirnya bangkit setelah ambruk 3 hari beruntun. Harga batubara menguat ditopang permintaan batubara thermal di China yang mulai meningkat di musim panas yang mendorong pembangkit listrik menggunakan lebih banyak batubara. Merujuk Refinitiv, harga batubara di perdagangan Selasa waktu setempat ditutup menguat 1,69% di $111,6 Amerika per ton. Penguatan ini memutus tren buruk harga batubara yang melemah 3,72% dalam 3 hari terakhir. Harga emas dunia terkoreksi dalam di tengah optimisme atas kesepakatan perdagangan antara Amerika Serikat dengan mitra dagang. Di Selasa, harga emas dunia anjlok 1,04% di level $3.300,44 Amerika per troy ounce. Bahkan di perdagangan intraday, harga emas sempat turun ke level $3.200 Amerika per troy ounce. Harga penutupan di Selasa adalah terendah sejak 27 Juni 2025. Sementara di Rabu pagi, harga emas dunia di pasar spot menguat 0,08% di $3.303,18 Amerika per troy ounce. Harga minyak cenderung stabil di Rabu pagi waktu Asia setelah rally 2 hari. Pasar kini menanti rilis resmi data cadangan minyak mentah Amerika Serikat dan arah kebijakan tarif Presiden Donald Trump yang terus memicu ketegangan global. Per pukul 9:40 waktu Indonesia Barat, harga minyak mentah Brent tercatat $69,97 Amerika per barel, turun tipis dari penutupan sebelumnya di $70,15 Amerika per barel. Sementara minyak WTI Amerika Serikat berada di $68,11 Amerika per barel, melemah dari posisi Selasa di $68,33 Amerika per barel. Berbagai sumber IDX Channel. Dan berikut update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI menguat di 0,04%, tipis saja di level $68,36 Amerika per barrel. Nikel melemah di 0,2% di $14.991,38 Amerika per metric ton. Emas juga melemah di 0,53%, kembali meninggalkan level 3.300-an, tepatnya di $3.299,20 Amerika per troy ounce. Sementara CPO kontrak pengiriman September 2025 menguat di 0,31%, masih bertahan di atas level 4.000-an, tepatnya di 4.162